Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama berbeda pendapat mengenai mani atau sperma, apakah itu najis atau tidak. Menurut sebagian mereka, termasuk Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, mani ataupun sperma itu tidak najis. Dan menurut sebagian yang lain, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Dawud mengatakan bahwa sperma itu suci. Ada dua hal yang menimbulkan perbedaan tersebut. Yang pertama itu adalah kerancuan riwayat hadis dari Aisyah. Disebutkan, kuntu agsilu thawbi Rasulillah minal mani fayakhruju ila sholati wa inna fihi libuqa'al ma'i. Aku pernah mencuci pakaian Rasulullah yang terkena mani, lalu beliau memakainya untuk sholat, padahal masih ada sisa air. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menggosok pakaian Rasulullah. Dan dalam riwayat yang lain lagi disebutkan kemudian beliau sholat dengan memakai pakaian itu. Kalimat tambahan ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua, ketidakjelasan tentang status mani atau sperma apakah disamakan dengan benda-benda lain yang keluar dari tubuh manusia atau disamakan dengan cairan-cairan suci yang keluar darinya seperti keringat, kemudian susu dan yang lain sebagainya. Para ulama yang berupaya mengkompromikan semua hadis tersebut menyatakan bahwa tujuan mencuci adalah demi kebersihan. Mereka berdalih bahwa yang digosok adalah benda yang suci, karena upaya menggosok tidak mungkin dapat menyucikan sesuatu yang najis. Mereka menganalogikan mani dengan cairan-cairan suci yang keluar dari tubuh. Maka berdasarkan hal itu, menurut mereka sperma itu tidak najis. Sementara itu, para ulama yang lebih mengunggulkan hadis pertama daripada hadis yang kedua, yang berarti bahwa yang dicuci maupun yang digosok itu najis. Maka mereka mengatakan bahwa hukum mani atau sperma itu adalah najis. Kesimpulan yang sama juga dikemukakan oleh para ulama yang meyakini bahwa gosokan dapat menghilangkan najis. Artinya, yang dilakukan oleh Aisyah adalah mencuci dan menggosok sesuatu yang najis, yakni mani. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah. Maka berdasarkan hal ini berarti hujah yang mengacu pada hadis tentang melaksanakan sholat dengan menggunakan pakaian seperti itu tidak dapat diterima. Sebaliknya, hadis ini bisa menjadi hujah yang menguatkan pendapat Imam Abu Hanifah, yakni bahwa selain air bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Pendapat ini jelas menyalahi pendapat para ulama dari kalangan mazhab Maliki. Allahu a'lam bishawab.